Kirim chat ya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar kali ini. Boleh di absen dulu dong dari mana aja. Nanti kirim chat ya. Dari mana aja nih yang datang? Apakah ada dari luar kota? Luar Jawa Barat mungkin? Oh, ternyata ada dari Bandung. Dari mana lagi? Oh, dari Tangerang. Dari Indramayu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Kak Sinta. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Di masa pandemi ini harus sehat dong ya. Oh, dari Banjarmasin. Selamat pagi Kak Yunita. Gimana nih, udah pada siap kan ikutan webinar hari ini? Recording in progress. Oke, siap dong ya, harus siap. Jangan lupa mungkin siapin cemilan atau minuman biar lebih rileks ikutan webinarnya. Baik, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya diamanahkan oleh panitia menjadi pembawa acara di webinar kali ini. Acara ini diselenggarakan oleh Arunika. Izinkan saya memperkenalkan diri. Senang sekali saya Fatiani Rianisa Dinar akan memandu acara webinar kali ini hingga selesai. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara virtual ini dengan sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta yang telah mengikuti webinar ini, dan selamat bergabung juga di webinar Arunika 3.0 dengan tema hari ini adalah How to Boost Organizational Teamwork Through Collaborative Relationship. Gimana, udah pada siap kan ikutan webinarnya? Siap dong, Kak. Oke. Mana absen lagi dong, dari daerah mana aja?
Jangan lupa mungkin dikasih tahu lagi temennya yang belum join, boleh ikutan join langsung ya. Halo Kak Priska dari Indramayu. Apa kabar nih? Sehat-sehat semua kan? Oh, Sumedang. Halo, selamat pagi Kak Rido, Sumedang. Gimana? Udah siapin apa nih untuk webinar kali ini? Mungkin ada yang siapin cemilan mungkin, siapin minum. Oh, jangan lupa untuk siapin minum ya, biar nggak haus nanti pas webinar. Oh iya, sedikit mengulas webinar kali ini itu tentang gimana kita meningkatkan kerja tim di organisasi melalui hubungan kolaboratif. Jadi mungkin ada yang ngalamin di organisasi gimana kita capek, mungkin bosen di organisasi. Nah, di sini di webinar kali ini kita akan belajar bersama pemateri, belajar gimana sih cara kita meningkatkan kerja tim di organisasi, gimana kita lebih semangat lagi dalam berorganisasi. Gitu. Tuh ada Kak Rahman, udah siapin kopi nih Kak, biar melek terus. Wah, bagus nih. Jangan lupa nih siapin cemilannya juga ya. Dari Kak Fadilah nih, udah siapin niat nih Kak dari kemarin. Si bagus itu lebih bagus lagi, tapi jangan lupa nih, cemilan-cemilannya lah. Minuman, makanan kecil, biar nggak pusing nanti. Jadi kita nerima materinya juga lebih enak kalau ada cemilan gitu. Oke. Dan kali ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Arunika, Kang Ilham, yang diwakili oleh Kang Fahruzaman. Kang Fahruzaman, apakah sudah ada di room? Oke, sudah ada. Baik, Kang Fahruzaman gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mengikuti webinar kali ini gitu dengan keadaan sehat walafiat. Tidak akan banyak yang ingin sampaikan, cuman oke, saya lupa. Yang terhormat pemateri Tesafa, terus yang saya banggakan dan saya cintai yaitu para panitia serta para peserta webinar kali ini. Oke, sedikit yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman peserta bisa mendapatkan value dari webinar kali ini. Dikarenakan kembali lagi kepada hakikatnya bahwa emang organisasi adalah
sebuah sekumpulan orang yang ingin mencapai tujuannya bersama-sama. Makanya ketika kita dalam organisasi itu harus kerja secara tim, tidak bisa kerja secara individu. Dengan diadakannya webinar kali ini, mudah-mudahan teman-teman peserta bisa menyerap ilmunya serta bisa menerapkan ilmu yang akan disampaikan oleh Teh Safa nanti dimanapun teman-teman peserta berorganisasi. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan bagi peserta, bagi para panitia serta pemateri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Faruzaman. Betul ya tadi kata Kang Faruzaman, dimanapun kita berorganisasi, yang namanya organisasi itu kita harus bekerja secara tim. Tidak bisa bekerja secara individu. Baik. Dan kali ini saya akan mengenalkan moderator kita, yaitu Teh Nur Anissa Rizky. Teh Nur Anissa Rizky, apakah sudah ada di room? Iya, halo Teh Arin. Alhamdulillah aku sudah siap nih Teh. Baik. Gimana nih kabarnya Teh Nur Anissa? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik Teh Arin. Nah, kalau Teh Arin sendiri gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah. Tuh. Baik, Teh Nur Anissa Rizky, izinkan saya membaca sedikit dari profil Teteh. Teh Nur Anissa Rizky ini adalah seorang mahasiswa semester 2 program studi jurusan pendidikan khusus ya Teh. Dan Teh Nisa ini banyak sekali prestasinya yang dapat kita lihat di layar ya. Salah satunya adalah Youth Exchange Delegate of International Youth Leader di Tokyo, Jepang. Wow. Dan pengalaman organisasi dan sukarelawannya juga banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi staf bidang pendidikan dan aktualisasi diri ya Teh. Dan kali ini Teh Nur Anissa Rizky akan menjadi moderator di webinar kali ini. Apakah Teteh sudah siap? Siap dong Teh Arin. Baik. Langsung saja kepada Teh Nur Anissa Rizky. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Teh Arin yang sudah memperkenalkan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya saya memohon izin kepada teman-teman semua sebab melalui hubungan kerjasama yang kolaboratif, segala tantangan yang dihadapi oleh tim atau organisasi tersebut itu pasti akan lebih mudah untuk dihadapi nih. Dan pada hari ini, dalam webinar Arunika 3.0, kita akan belajar bersama-sama tentang gimana sih caranya untuk meningkatkan kerjasama dalam sebuah tim atau organisasi melalui hubungan kerjasama yang kolaboratif itu bersama pemateri kita pada hari ini yaitu Teh Safa. Halo Teh Safa, apakah Teh Safa sudah ada di dalam ruangan? Halo, Hai Teh Assalamualaikum Safa, teman-teman. waalaikumsalam. Iya Teh Safa, gimana kabarnya Teh hari ini? Alhamdulillah baik Nisa. Oke, Alhamdulillah kabarnya baik ya Teh. Nah, sebelum kita menuju ke acara utama kita, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama Teh Safa sebagai pemateri kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu Nisa mohon izin untuk memperkenalkan sekilas tentang profil dari Teh Safa ya teman-teman. Boleh dibantu teman-teman operator? Oke, di sini Nisa mohon izin untuk membacakan sekilas CV dari Teh Safa. Nama lengkap Safa Isnanda Zuliana Fasa dari ilmu
Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Di sini Teh Salva juga punya banyak beberapa pengalaman profesional, yaitu beliau pernah menjadi promotor, content creator, dan content writer di Steven Family, pernah menjadi private teacher juga, dan pernah menjadi content creator di edura.id. Selain itu, di sini Teh Salva juga memiliki banyak pengalaman organisasi nih teman-teman. Dan beberapa di antaranya adalah beliau aktif sebagai co-founder dari Barudak Tatanen dan aktif sebagai anggota dari Forum Genre Kabupaten Bogor. Dan yang nggak kalah kerennya lagi nih teman-teman, Teh Salva juga memiliki banyak prestasi. Salah satu prestasi terbarunya adalah Teh Salva bersama timnya berhasil mendapatkan medali emas dalam ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM dalam kategori PKM PSH pada PIMNAS 33 tahun 2020. Masya Allah, keren banget ya teman-teman pengalaman-pengalaman dari Teh Salva ini. Dan tentunya sejalan dong ya dengan topik webinar kita pada hari ini. Semoga nih teman-teman, dari pengalaman yang Teh Salva yang keren ini nih, itu bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan selain itu, semoga dalam kegiatan webinar kita pada hari ini, kita bisa mendapatkan banyak ilmu baru yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita nantinya ya. Oke deh, sebelum kita mulai, Nisa mau mengingatkan dulu nih teman-teman kepada teman-teman semua untuk senantiasa menjaga ketertiban lalu lintas acara selama sesi pematerian dengan cara mengaktifkan kameranya apabila tidak ada kendala dan mematikan mikrofonnya selama sesi pematerian berlangsung. Dan pada sesi tanya jawab nanti, teman-teman bisa menggunakan fitur angkat tangan atau fitur raise hand-nya dengan menggunakan fitur raise hand-nya. Apabila ingin bertanya, kemudian akan kami persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya dengan mengaktifkan mikrofonnya. Namun, bagi teman-teman yang ingin bertanya tapi terkendala nih dengan mikrofonnya, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom pesan atau kolom chat ya. Baik, nah Nisa mau konfirmasi sekali lagi nih ke Teh Salva. Teh Salva, apakah sudah siap untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua? Insya Allah udah siap banget nih. Udah nggak sabar mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Oke, Masya Allah, subhanallah, keren banget ya Teh. Oke deh, Alhamdulillah karena Teh Safa juga sudah siap. Baik, karena Teh Safa juga nih sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar bersama-sama dalam webinar Arunika 3.0 yang berjudul How to Boost Organizational Teamwork Through Collaborative Relationship bersama Teh Safa Isnanda Zuliana Fasa. Kepada Teh Safa, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Nisa selaku moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Senang sekali hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbagi cerita, pengalaman, kemudian berbagi sedikit ilmu yang dimiliki kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke. Sebelumnya, saya mau izin share screen terlebih dahulu ya. Single ya. Start video. Sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat ya? Oke. Ya, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ya semangat selalu begitu. Karena masih pagi ya, menjelang siang, teman-teman harus selalu semangat, harus menjaga kesehatannya juga karena pandemi lagi ganas-ganasnya ya sekarang. Oke. Di sini saya bukan mau mengajarkan teman-teman atau apa atau gimana, tapi di sini juga saya sama-sama belajar gitu. Nanti juga saya akan belajar dari cerita teman-teman. Mungkin nanti juga teman-teman bisa belajar dari cerita saya. Dan di sini kita akan membahas terkait dengan how to boost organizational teamwork through collaborative relationship gitu. Jadi kita sebagai manusia nih tidak terlepas dari yang namanya hubungan sosial. Dan pastinya kita akan selalu terikat dengan manusia begitu. Kita tidak bisa sendirian. Dan
tidak hanya di dalam lingkungan kampus atau lingkungan pertemanan, bahkan di dalam keluarga pun secara ada teman gitu kan, pengen ada teman, terus pengen bareng-bareng sama orang, pengen selalu ada orang, pengen ada yang bisa diajak diskus, pengen ada yang bisa diajak kolaborasi kayak gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswa ya di sini. Nah, sebagai mahasiswa juga tentunya ketika kita masuk ke dalam Halo, Teh Safa. Apakah Teh Safa masih ada di dalam ruangan? Oke, sepertinya Teh Safa agak sedikit terkendala jaringan nih. Jadi sedikit ingin mereview kembali pembahasan pertama dari Teh Safa tadi. Tadi Teh Safa juga sempat menjelaskan nih tentang tema kita. Kalau misalnya kita sebagai manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya hubungan sosial dengan orang-orang yang lainnya. Dan oleh karena itu, baik dalam keluarga, baik dalam organisasi, dalam hubungan pertemanan, kita juga harus bisa berkolaborasi dengan baik nih dengan orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa terjalin hubungan baik dengan mereka. Karena kalau kita bisa terjalin hubungan baik, pasti kedepannya juga akan menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, di sini Teh Safa juga sudah bergabung kembali nih bersama kita. Mohon Oke, Teh maaf Safa. ya, teman-teman, agak sedikit terputus. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap, Teh. Nah, oke. Kita lanjut. Jadi, kita sebagai mahasiswa gitu yang masuk ke dunia organisasi, masuk ke dunia kampus yang kebanyakan mungkin para maba-maba tuh berpikirnya ketika masuk kuliah, aduh gue harus ikutan BEM, gue harus ikutan organisasi ini, gue harus ikutan organisasi itu. Nah, itu bukan pilihan yang salah dan bukan juga pilihan yang tepat bagi beberapa orang begitu, dan tidak semua orang juga memilih organisasi itu sebagai wadah untuk mereka mengakselerasi diri mereka. Ada banyak wadah, ada banyak tempat untuk kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri. Dan oke. Oh ya, sebelumnya ada yang lupa nih. Kan tadi Nisa udah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini aku belum memperkenalkan diri lagi. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan, nama aku Safa Isnanda Zuliana Fasa, dari Institut Pertanian Bogor, kalau sekarang namanya jadi IPB University gitu ya, dari jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen. Maaf kalau misalnya nama jurusannya aneh, karena memang satu-satunya juga yang ada di Indonesia. Kemudian ya dengan yang tadi berbagai pengalaman dan juga cerita-cerita yang sudah disampaikan tadi oleh moderator sebelumnya, salam kenal. Dan semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu secara tatap muka langsung ya, tidak virtual seperti ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang remaja, pemuda, tentu kita memiliki dreams gitu ya, punya mimpi, punya keinginan untuk mengakselerasi diri, punya ambisi, punya hal-hal yang ingin kita gapai gitu. Salah satu wadah atau sarana ketika kita sebagai pemuda ingin mengakselerasi diri kita, ingin belajar lebih, ingin menjadi lebih baik adalah organisasi. Banyak yang bilang seperti itu ya, termasuk saya pribadi juga seperti itu menilainya. Karena di dalam organisasi itu kita akan banyak menjumpai orang-orang baru dengan skill yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan tujuan mereka masing-masing yang berbeda gitu kan. Masuk organisasi itu untuk apa gitu. Nah, organisasi itu di dalamnya ada sebuah tim. Sebuah tim yang
mereka menggerakkan organisasi itu untuk mencapai tujuan. Itu seperti yang sudah tadi disampaikan juga oleh yang mewakilkan sambutan, begitu kan, organisasi itu adalah perkumpulan orang ya, di mana orang-orang itu mereka berkumpul, kemudian bekerja sama, saling berkolaborasi, bersinergi untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu. Dan di organisasi ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, dan ada banyak hal yang bisa kita improve dari diri kita sendiri. Bukan hanya dari diri kita sendiri sih, tapi utamanya dari secara keseluruhan organisasi. Nah, tapi nih teman-teman, biasanya mahasiswa atau orang-orang di luar sana ketika mereka mau masuk organisasi, mereka ya udah ngelihat ngelihat latar mukanya organisasi itu seperti apa, wah keren nih, gue mah harus join situ. Kayak gitu kan. Tanpa mereka tahu dalam-dalamnya kayak gimana, tujuan organisasi itu apa, orangnya siapa aja, pemimpinnya siapa, dan yang lain-lain. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, sebelum kita masuk ke sebuah organisasi, kita harus bisa memikirkan, kita harus tahu dulu organisasi itu apa sih sebenarnya, dan organisasi yang mau kita masukin itu organisasi seperti apa. Apakah sesuai dengan tujuan kita, apakah sesuai dengan visi misi hidup kita, apakah sesuai dengan apa yang ingin kita capai di dalam hidup gitu. Selain itu, visi dan misi dan tujuan organisasinya itu apa gitu. Mereka berdiri untuk apa, dan ketika nanti kita masuk ke dalam sebuah organisasi itu, peran kita di dalam organisasi itu sebagai seorang apa gitu. Value apa yang akan diberikan oleh organisasi, dan value apa yang akan kita berikan untuk organisasi itu. Itu harus teman-teman pahamin dulu. Kenapa? Nanti bakal kita bahas ya. Oke, nah berarti sebelum kita masuk ke sebuah organisasi, kita harus tahu dulu apa sih itu organization gitu kan. Nah di sini aku ngambil dari KBBI, nggak usah ribet-ribet ya nyari pengertian dari organisasi, kan banyak banget ya. Intinya adalah organisasi itu adalah suatu kesatuan. Di dalamnya terdapat orang, ada struktur, di mana kalau misalnya ada orang di dalamnya, terus ada strukturnya, berarti di situ ada yang namanya pembagian peran, pembagian fungsi, dan juga tugas dari masing-masing orang tersebut, yang orang-orang itu dikumpulkan untuk saling bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi, bertukar pikiran, kemudian bekerja bersama gitu kan, untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi tersebut. Nah, organisasi itu tidak akan berjalan tanpa adanya orang tentunya ya, tanpa adanya kita di dalamnya. Dan justru poin utamanya itu adalah ada di orangnya gitu, karena manusianya itulah sebagai motornya, sebagai penggerak organisasinya. Kalau misalnya manusianya biasa-biasa aja, ya udah gitu, organisasinya biasa-biasa aja. Kalau misalnya manusianya luar biasa, sangat expert di bidangnya masing-masing gitu, sesuai dengan peran dan tugasnya dan fungsinya masing-masing, ya otomatis tujuan dari organisasi itu akan dapat lebih mudah lah untuk dicapai, kerja sama organisasi juga jauh lebih mudah seperti itu. Dan ketika kita bisa memahami organisasi itu apa, maka kita juga akan semakin kritis dengan organisasi yang kita ikuti. Bukan hanya kita tahu makna dari organisasi itu, tapi kita akan memahami juga visi misi organisasi yang kita ikuti, kemudian tujuannya apa, dan yang lain sebagainya. Nah, terus di sini saya juga nggak apa-apa ya campur-campur saya biar nggak terlalu bingung juga. Oke. Jadi di sini juga aku ngambil pemahaman tentang how to build a team atau organization itu dari WHO dan dari beberapa referensi, dan di sini aku merangkumnya dengan beberapa gambar yang ada di sini, di mana sebuah organisasi itu tadi udah aku bilang di dalamnya itu ada sebuah tim gitu kan, terbentuk atas tim-tim yang mereka saling berkolaborasi untuk mencapai visi, misi, dan juga tujuan dari organisasi itu. Nah, di mana sebuah tim itu mereka akan bekerja sama, dan proses dari kerjasama itu akan
proses dari kerjasama itu, proses di dalam sebuah tim itu akan mengajarkan kita bagaimana cara berpikir, kemudian bagaimana bekerja dan berusaha di dalam sebuah tim, bagaimana bersinergi dan berkolaborasi, dan juga bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Di mana dalam proses tersebut kita diajarkan untuk menjadi seorang yang a long life learner gitu, untuk senantiasa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, dan dalam kondisi apapun. Secara tidak langsung ketika kita bergabung dengan sebuah organisasi, itu yang akan kita pelajari dan itu yang akan kita dapatkan. Dan ini hanya beberapa poin aja ya yang teman-teman dapatkan. Selebihnya mungkin teman-teman juga bisa memaknai sendiri apa yang sebenarnya teman-teman dapatkan ketika teman-teman bergabung di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam proses untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, kita akan dituntut untuk berpikir bagaimana strategi yang tepat, gitu kan. Dituntut untuk bagaimana kita berpikir kreatif, kemudian inovatif untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ketika kita sudah mampu berpikir kreatif, inovatif, kritis, dan yang lain sebagainya, ketika kita bekerja dan berusaha, kemudian bersinergi dan berkolaborasi, itu akan memudahkan jalannya sebuah organisasi. Dan poin utamanya di dalam layar ini, PPT ini adalah be long life learner. Jadi ketika teman-teman masuk sebuah organisasi, jangan berhenti untuk belajar. Karena ya memang sejatinya kita hidup untuk senantiasa belajar gitu kan, dimanapun kapanpun dengan apapun. Oke, di sini ada kutipan katanya teamwork makes dream work with sinergi and kolaboratif gitu. Nah, teamwork makes dream work maksudnya apa sih? Nah, ketika di dalam sebuah organisasi itu yang terdiri atas beberapa tim atau terdiri dari atas sebuah tim, untuk mencapai goals dari organisasi tersebut, diperlukan kerjasama tim yang baik, kerjasama tim yang bagus. Seperti tadi yang udah aku katakan bahwa ketika kita sudah mampu berpikir lebih advance, kemudian lebih kreatif dan inovatif, ditambah lagi dengan kerja keras dan juga kolaborasi serta sinergi, maka tujuan dari organisasi itu akan mudah tercapai. Maksudnya itu, jadi ketika teamwork kita bagus, saling memahami satu sama lain di dalam sebuah tim, paham aturan, paham posisi, tugas, peran, fungsi di dalam sebuah organisasi itu seperti apa, maka bukan kita bekerja untuk goals itu, tapi nanti goals itu yang akan bekerja, bukan hanya untuk diri kita, tapi akan menebar kebermanfaatan juga untuk sekitar kita. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang teamwork dan bagaimana caranya kita mendorong teamwork itu supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih bersemangat dalam bekerja, kemudian lebih semangat kumpul-kumpul organisasi, lebih semangat untuk meng-create event atau membuat sebuah produk, aku ada sedikit tayangan ya, yang nanti boleh disimak sama teman-teman, dan nanti aku bakal minta salah satu atau dua dari teman-teman untuk memberikan pendapatnya terkait dengan video ini yang berkaitan dengan teamwork makes dream work, kayak gitu. Oke, sebelumnya soundnya terdengar atau tidak ya? Source-nya apakah sudah terdengar? Oke.
Oke, sudah selesai videonya. Nah, sebelum aku nggak mau nunjuk-nunjuk, tapi mungkin boleh satu atau dua orang mau untuk menanggapi video yang tadi. Akan ada giveaway dari aku nanti untuk satu orang yang berani mengemukakan tanggapannya gitu dari video yang tadi. Aku mau berbagi buku sih sama teman-teman di sini. Oke, boleh. Ada nih. Siapa? Naila Jihan. Oke, boleh. Silakan. Yaitu dari Jobit halaman 19. Pertanyaannya, untuk saat ini bagaimana solusi rumahnya jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Naila Jihan. Kelas 10 SMA, baru mau masuk ya Kak ya. Terus pendapatku tentang video tadi, ibaratkan tadi itu hewannya yang kecil-kecil tadi itu sebuah tim ya, itu meskipun masalahnya berat, tapi kalau dilakuin bareng-bareng itu bakal jadi lebih ibaratnya lebih gampang gitu ya Kak ya. Terus juga nggak gampang menyerah gitu loh, walaupun itu ujiannya apa sih tadi ngambil buah itu, walaupun kepontang-panting sana sini, tapi mereka tetap solid jadi satu terus gitu loh, kayak gitu.
Terus makanya ya walaupun akhirnya kayak gitu ya, buahnya tadi jatuh, ya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Naila Jihan. Sama Nanti Kak. mungkin boleh dibantu sama panitia ya untuk nanti hubungi Naila dan minta alamatnya. Oke? Terima kasih kembali Okay, Kak. thank you. Oke, teman-teman dan para hadirin semuanya, menarik sekali tadi video yang sudah ditayangkan dan benar sekali apa tadi kata Naila. Video tadi menggambarkan bagaimana kerjasama tim ketika sesulit-sulitnya tantangan, rintangan, hambatan yang dialami oleh sebuah organisasi atau sebuah tim ketika kita berjalan bersama-sama, bergandengan, kemudian menyelesaikannya bersama, tidak mengedepankan ego kita masing-masing di dalam sebuah organisasi, maka permasalahan itu satu persatu akan dengan mudah diselesaikan, lebih ringan terasanya, meskipun memang tadi endingnya buahnya jatuh ya, kayak gitu. But poinnya adalah yang tadi saya sampaikan dan yang tadi Naila sampaikan begitu. Jadi kerjasama, sinergisitas, kolaborasi, teamwork yang baik itu akan memudahkan jalannya organisasi, kemudian akan memudahkan juga teman-teman ketika berada di organisasi atau dalam sebuah tim atau di dalam sebuah kepanitiaan mencapai goals-nya. Goals dari organisasi, bukan goals dari masing-masing individu. Karena di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah tim, itu kita tidak berbicara tentang my vision atau your vision, tapi ini tentang kita gitu. Bukan hanya aku dan kamu aja gitu, tapi ini tentang kita, kayak gitu. Oke, setelah tadi kita menonton video, dan ini aku mau sharing terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan di organisasi atau di tim teman-teman. How to boost your teamwork gitu kan. Gimana sih caranya untuk mendorong teamwork yang kinerja teamwork yang bagus gitu. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah teman-teman memahami goals dari organisasi itu. Kalau berdasarkan referensi yang aku baca dari WHO, aku ngambil dari WHO, dari How to Build Organization-nya WHO, di mana ada 3 poin utama ketika teman-teman mau mendapatkan organisasi yang bagus, kinerjanya bagus, kemudian teamwork-nya keren. Yang pertama itu adalah goals, yang kedua itu adalah metodologi, yang ketiga itu adalah resources. Jadi teman-teman harus bisa memahami goals organisasi itu. Goals itu banyak sekali turunannya, di mana teman-teman harus bisa tahu. Teman-teman nggak perlu hafal, nggak perlu kayak dihafal visi dan misi organisasi bla 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 1, 2, 3, nggak perlu. Cukup teman-teman pahamin dan rasakan dan pahami gitu. Kemana sih sebenarnya arah dan tujuan organisasi yang teman-teman masuki? Kemudian sebenarnya apa yang ingin dituju dan isi dari orang-orangnya itu seperti apa gitu. Kemudian lingkungan kerjanya seperti apa, kemudian tekanannya seberapa besar di dalam organisasi itu, value yang bisa kita dapatkan dari organisasi itu apa, kemudian apa yang bisa kita berikan dan yang lain sebagainya. Ketika teman-teman sudah understand organizational goals gitu kan, teman-teman akan bisa enjoy the process, kemudian dengan senang hati gitu teman-teman melaksanakan apa yang seharusnya teman-teman kerjakan di dalam sebuah organisasi itu tanpa pamrih biasanya, kayak gitu. Dan itu pun sudah saya rasakan di beberapa organisasi yang saya ikuti, di mana ketika kita tahu tujuannya apa, final destination-nya mau kemana, sesuai enggak sama visi misi hidup saya gitu kan, dan itu akan jauh lebih enjoy gitu. Nah, setelah kita memahami organisasi kita seperti apa, dan kemudian perlu juga dan penting banget gitu ya ini untuk teman-teman mengetahui diri teman-teman sendiri dan your partner gitu. Kenapa penting? Karena
ketika kita sudah mengetahui diri sendiri seperti apa, kemudian kapasitas, kapabilitas kita itu seberapa, kompetensi kita ada di mana, kinerja kita bagusnya ada di bagian apa, ketika teman-teman nanti masuk organisasi atau misalnya masuk dunia kerja, teman-teman nggak bingung lagi nih. Kayak misalnya, aduh keahlian aku di mana ya? Passionku apa ya? Aku bisanya ngerjain apa ya? Nah, perlu banget nih untuk teman-teman ketahui ini. Selain itu, teman-teman juga harus tahu bagaimana latar belakang your partner, partner di dalam ya, perlu aja dan tahu porsi tugas dan peran serta fungsi teman-teman ketika bekerja di dalam sebuah tim berbarengan dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, kemudian kompetensi yang berbeda, expertnya beda-beda gitu. Itu akan memudahkan teman-teman juga untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Oke, kemudian setelah kita get to know yourself and your partner, kita juga harus paham tentang posisi dan kerja kita gitu. Posisi kita sebagai apa, kinerja kita apa aja, dan jangan sampai kita mengambil alih lahan orang lain dan orang lain mengambil alih lahan kita gitu. Karena itu kan nggak enak ya ketika misalnya teman-teman lagi semangat-semangatnya kerja gitu, kayak lagi ambis-ambisnya, terus tiba-tiba kerjaan teman-teman diambil alih oleh teman-teman kayak gitu, karena antara satu dengan yang lain nggak paham gitu posisi mereka seperti apa, terus apa aja yang harus dikerjakan itu belum terkomunikasikan dengan baik gitu. Nah, nyambung lagi ke yang berikut. Kepercayaan itu mahal ya kalau misalnya di dalam sebuah organisasi. Kalau di dalam sebuah organisasi, kepercayaan itu mahal, dan jadi teman-teman kalau misalnya masuk ke sebuah organisasi, penting banget untuk teman-teman membangun kepercayaan dan juga menjaga kepercayaan. Kemudian penting juga di dalam sebuah organisasi itu dilakukan evaluasi supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki, kemudian apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita lakukan ke depannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah rekreasi. Jadi di dalam sebuah organisasi itu nggak mesti serius setiap saat gitu. Even sekedar kalau misalnya kita kumpul, itu tidak membahas masalah organisasi, kayak misalnya cuman asik-asikan atau enggak kayak membicarakan hal yang lain di luar permasalahan organisasi, di luar kerjaan organisasi. Itu penting juga untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan meningkatkan kayak gitu, dan bisa juga untuk memahami bagaimana posisi kita di dalam sebuah organisasi, dan juga memahami kerjaan gue ternyata di organisasi itu ini kayak gitu, bisa juga dengan itu secara tidak langsung. Oke. Nah, setelah kita tahu nih poin-poin apa aja yang bisa diterapkan gitu kan dalam sebuah organisasi untuk mendorong kinerja teamwork yang lebih baik. Dan selanjutnya, nah, ketika kita memiliki teamwork yang baik, komunikasi yang baik, dan yang lain-lain gitu kan, otomatis di situ akan terjadi kolaborasi. Kolaborasi itu terjadi di dalam sebuah proses kerjanya sebuah tim, kayak gitu. Dengan kita misalnya, aku terus minta bantuan ke salah satu anggota tim, terus kita kayak dia memberikan value-nya dia, aku memberikan value-ku, kemudian kita kerjasama, dan di situ terjadilah kolaborasi kayak gitu. Dan kolaborasi itu dapat terjadi dengan kita meningkatkan intensitas komunikasi dengan rekan kerja, dengan sesama tim gitu, maka akan membentuk persepsi yang sama terhadap suatu hal, utamanya terhadap organisasi yang kita ikuti. Nah, ketika kita sudah memiliki persepsi yang sama, pemikiran yang sama, maka akan terciptalah sebuah sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan di situ akan meningkat. Nah, ketika kita sudah bisa
berkolaborasi dengan baik gitu, memiliki teamwork yang baik. Kemudian di situ kita juga bisa bekerja dengan lebih baik gitu di dalam sebuah organisasi. Dan ketika kita juga mampu untuk berkolaborasi dengan baik sesama anggota tim, maka work performance kita akan meningkat dan creativity dan inovatif kita tuh akan meningkat juga. Secara tidak langsung seperti itu. Karena kepercayaan diri kita di dalam sebuah organisasi ketika kita sudah trust dengan orang-orang yang ada di dalamnya, itu akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga otak kreatif kita itu akan bekerja dan semangat kita dalam bekerja itu akan jauh lebih meningkat. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang mau aku sharingin ke teman-teman, dan ini ada beberapa tips and trick ya, nggak tips and trick juga sih, maksudnya hal-hal yang aku terapkan ketika aku berada di organisasi begitu. Yang pertama adalah be yourself. Ini penting banget. Terkadang kita terbawa arus organisasi dan menghilangkan jati diri kita di dalam organisasi, dan itu tidak bagus dan tidak baik karena menurutku itu adalah sesuatu hal yang bisa menyakiti diri kita sendiri karena kita berperan bukan sebagai diri kita. Jadi ketika kita berada di dalam organisasi, ya udah jadi diri kita sendiri apa adanya. Mau kamu nggak kreatif, mau kamu rada lemot gitu dalam mikir, kalau misalnya ditanya orang di dalam organisasi, it's okay. Karena itu adalah sebuah proses. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu masuk organisasi jadi orang hebat langsung jadi orang terpandang dan lain sebagainya, nggak kayak gitu. Gitu. Ya intinya be yourself, karena ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu akan belajar banyak hal, kamu bisa mendapatkan banyak hal, bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi untuk kebermanfaatan banyak orang kayak gitu. Nah, setelah kita ya udah be yourself gitu ya di dalam organisasi, kita harus selalu give the best. Kita harus selalu memberikan apa yang terbaik yang ada di dalam diri kita untuk organisasi, untuk sesuatu yang kita ambil peran di dalamnya. Penting banget karena ini menyangkut integriti kita, kemudian menyangkut komitmen kita, dan menyangkut juga penilaian orang terhadap kita. Ketika kita tidak give the best untuk sesuatu yang kita ambil, untuk sesuatu yang kita berikan gitu kan, di dalam sebuah organisasi, maka organisasi itu akan menilai diri kita sesuai dengan kinerja yang kita berikan, kayak gitu. Dan value yang akan organisasi itu berikan kepada kita, itu juga akan sesuai dengan value yang kita berikan kepada organisasi itu. Maka penting banget untuk kita memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri, be confidence. Kalau kita nggak percaya diri, kita pasti akan banyak insecure-nya, banyak melemahkan diri, banyak menyakiti diri dengan kata-kata yang kayak misalnya, aduh kok gue bego banget sih, aduh kok gue kayak gini aja nggak bisa, orang lain nggak bisa, akan cenderung membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Yang tadi aku bilang harus be yourself, tapi harus confidence gitu, harus percaya diri untuk bisa get knowledge dari organisasi yang kita masuki. Dan yang terakhir adalah enjoy the process. Karena kebanyakan ketika kita masuk organisasi nih, di awal-awal semangat banget. Masuk ke tengah-tengah, udah mulai agak melempem. Terus kayak, aduh gue mau rapat males, mau izin aja. Kayak gitu kan. Udah mau di akhir tuh baru semangat lagi gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, harus enjoy the process. Caranya dengan tadi, membangun teamwork yang baik, membangun suasana kerja yang baik, membangun suasana organisasi yang baik. Dengan seperti itu, kita akan merasa memiliki tanggung jawab, memiliki amanah, dan merasa memiliki organisasi itu. Ketika kita sudah merasa memiliki, maka kita akan selalu menghadirkan diri kita untuk hal-hal yang sudah kita ambil gitu, untuk peran yang sudah kita ambil di dalam sebuah organisasi itu. Oke, nah ini ada beberapa foto aja, gambar aja terkait dengan organisasi-organisasi yang aku ikuti di kampus. Aku di tahun pertama ikut BEM, waktu itu masuk ke divisi PSDM. Kemudian
aku juga masuk ke forum genre, kemudian dulu juga aku masuk di Female in Action, terus aku juga sempat build membangun komunitas sendiri, terus kemarin-kemarin alhamdulillah baru mendapatkan amanah baru selaku wakil ketua Himaiko, Himpro dari Himpunan Profesi Kemahasiswaan jurusan. Kemudian ini ada salah satu produk yang dihasilkan dari komunitas yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi yayasan yang aku bangun bersama teman-temanku kayak gitu. Dan dari semua yang aku ikuti, semua yang aku ambil peran di sana, aku selalu menegaskan pada diriku bahwa aku harus selalu hadir untuk mereka, aku harus berperan sebagaimana peranku di sana, harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai, dan menyelesaikan apa yang sudah aku pilih. Karena apa yang aku pilih, apa yang aku mulai, itu adalah tanggung jawabku. Aku harus bisa bekerja sama-sama orang, harus bisa berkolaborasi, harus bisa percaya diri, meskipun kadang masih insecure dikit ya, karena masih belajar juga, belum jadi seseorang yang sangat luar biasa juga. Kemudian dari situ aku banyak belajar hal juga, bagaimana cara memahami orang. Dengan mengikuti banyak kegiatan, itu aku belajar bagaimana meng-create sebuah event, kemudian membangun trust terhadap orang lain itu seperti apa, membuat orang lain nyaman ketika berada dengan aku tuh harusnya bagaimana, kayak gitu. Banyak banget manfaatnya ketika teman-teman ikut organisasi ya, bukan hanya teman-teman dapat jabatan aja, bukan hanya sekedar jabatan gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan juga, tapi banyak hal yang teman-teman bisa pelajari, bukan hanya jabatan, bukan hanya pelajaran tentang organisasinya, tapi belajar tentang kehidupan. Organisasi itu mengajarkan juga kepada kita bagaimana kita sebagai manusia berperan seperti apa sih sebenarnya kita di dunia ini, final destination-nya apa, tujuan visi misi hidup kita apa, karena hidup kita layaknya organisasi gitu kan. Kita perlu memanage hidup kita. Kita harus punya visi misi tujuan hidup juga gitu kan, supaya terarah, supaya apa yang kita ambil, langkah-langkah yang kita pijaki, itu tidak salah langkah gitu, dan kita tidak menyesal nantinya. Even kita menyesal pun ya kita tidak menyesali apa yang sudah, bukan tidak menyesal ya, even kita menyesal pun kita ikhlas gitu, karena itu yang kita pilih sesuai dengan visi misi dan tujuan kita kayak gitu. Oke. Ini ada sedikit quotes lagi. Don't just live in the organization, but live the organization, because organizing is not just talking about me or about you. It is about us gitu. Jadi ketika kita berada di sebuah organisasi, kita harus saling bersinergi, berkolaborasi untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif di dalam organisasi dan memudahkan kita untuk mencapai tujuan di dalam sebuah organisasi itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Safa atas pemateriannya. Wah, Masya Allah ya teman-teman, keren banget pemateriannya. Sangat berbobot sekali gitu ya. Nah, tadi itu Nisa sempat menangkap ada 2 quotes favorit yang tadi Teh Safa sempat sampaikan, yaitu teamwork makes dream work with sinergi and collaborative. Sebab dalam sebuah organisasi itu bukan tentang aku atau kamu, tapi tentang kita gitu ya. Dan tadi juga Nisa sempat sedikit mengutip perkataan dari Teh Safa, bahwa ketika kita bergabung nih dalam sebuah organisasi, kita itu harus berusaha untuk menghadirkan diri kita untuk mereka, terus kita juga harus berusaha bertanggung jawab atas apa yang sudah kita ambil, dan kita juga harus memastikan diri kita itu benar-benar bermanfaat gitu ya untuk mereka. Begitu ya teman-teman. Nah, boleh dong dikasih dulu reaction-nya buat apresiasi nih atas pematerian yang luar biasa sekali buat Teh Safa. Oke deh, baik. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Nah, sebelum ke sesi tanya-jawab, Nisa mau mengingatkan dulu nih teknis untuk sesi tanya-jawab ini. Ya, yang pertama, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand-nya atau fitur angkat tangannya dengan menyampaikan untuk menggunakan fitur raise hand-nya apabila ingin bertanya, dan kemudian teman-teman juga bisa
mengaktifkan mikrofonnya gitu untuk menyampaikan pertanyaannya. Namun bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan tapi terkendala nih dengan mikrofonnya, teman-teman bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, silahkan teman-teman boleh langsung disampaikan nih pertanyaannya. Oke deh. Nah, mungkin nih mungkin ya sambil nunggu teman-teman nanya nih Teh. Di sini Nisa mau bertanya dulu nih ke Teh Salva, gimana sih caranya supaya kita tuh benar-benar bisa confidence nih sama diri kita sendiri. Kadang ketika kita udah masuk dalam sebuah organisasi, kita itu suka ngerasa down gitu karena wah ternyata partner kita nih keren-keren banget. Nah, kita mah apa gitu. Nah, itu gimana tuh Teh cara meningkatkan rasa percaya diri kita supaya kita bisa all out di organisasi itu? Oke, thank you Nisa. Jadi ini based on my experience aja ya. Karena aku juga pernah mengalami itu gitu. Jadi dulu aku masuk organisasi terus benar-benar itu orang-orangnya isinya tuh bukan apa ya, kayak aduh kayak tuh orang otaknya terbuat dari apa sih gitu kan. Terus kayak kok pede banget, kok bisa kayak gini kayak gitu, kayak sedangkan aku masih cetek banget lah, masih ya apa gitu ya aku gitu. Terus di situ aku memberanikan diri dan berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ketika aku masuk di dalam sebuah organisasi yang circle-nya adalah orang-orang hebat, aku meyakinkan diriku bahwa aku akan menjadi orang hebat seperti mereka, bahkan lebih. Satu kuncinya adalah mau belajar dan gak malu untuk bertanya, berdiskusi, dan meminta kritik atau saran dari mereka. Aku sering melakukan itu karena di tahun pertama awal aku masuk kuliah, ketika aku masuk BEM waktu itu, dan masuk PSDM, dan orang-orang bilang itu adalah divisi yang isinya orang-orang keren semua, tapi di situ aku insecure karena aku gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi di situ aku bersyukur karena aku banyak belajar banget dari mereka, dari orang-orang yang ada di sana. Dan aku mencari tahu kebiasaan mereka seperti apa, kemudian mengikuti kehidupan mereka seperti apa, alur berpikir mereka seperti apa aja sih yang mereka lakukan supaya mereka bisa seperti itu. Dan kuncinya ternyata mereka tahu apa yang mau mereka lakukan dan paham diri mereka itu ada di mana, posisinya apa, dan kompetensinya ada di mana. Itu. Jadi mereka akan selalu percaya diri ketika mereka show up gitu di depan orang-orang. Karena mereka menampilkan keahlian mereka. Mereka menampilkan apa yang mereka bisa gitu. Kayak gitu. Nah, tapi di situ aku posisinya waktu itu, karena aku jujur aja sempat bingung juga sebenarnya kompetensi aku tuh apa sih. Terus kayak sempat bingung sendiri karena terlalu banyak yang aku garap, terlalu banyak yang aku kerjain, ini itu semuanya kayak aku kerjain. Terus dari situ akhirnya aku harus bisa menentukan, karena aku juga harus bisa percaya diri in my way gitu. Harus confidence di jalan aku sendiri. Kayak gitu. Dan akhirnya aku memberanikan diri. Itu poin utamanya adalah memberanikan diri, mau belajar, dan gak takut salah. Ya, mungkin sampai sekarang perasaan takut salah masih ada jujur aja nih, masih ada di diriku perasaan takut salah, apalagi kalau misalnya udah ketemu sama orang-orang hebat atau enggak kayak berdiskusi dengan pejabat-pejabat penting atau orang-orang penting, itu membuat pikiranku kayak overthinking, aduh nih salah nggak ya kalau gue ngomong ini, salah nggak ya kalau misalnya gue berperilaku seperti ini, kayak gitu masih sering juga kayak gitu. Tapi ketika kita merasakan seperti itu, tidak confidence, tidak percaya diri ketika masuk ke circle orang-orang hebat, kita juga harus bisa menyadarkan diri sendiri bahwa kita hebat gitu. Karena kita tidak akan mungkin ditakdirkan masuk ke circle itu kalau misalnya kita tidak hebat. Itu, kita harus percaya itu. Intinya memotivasi diri sendiri sih. Dan
kalau misalnya butuh untuk motivasi dari orang lain, carilah lingkungan yang memang bisa memotivasi kamu gitu, untuk bisa mendukung kamu ketika kamu berada di circle yang memang membuat kamu insecure di situ. Kayak gitu sih. Dan insecure itu harus diobati juga, tapi penting juga dengan adanya insecure kamu bisa belajar banyak gitu. Itu sih Nisa, kurang lebih. Semoga menjawab ya, kemana-mana ceritanya jadinya. Sangat menjawab sekali nih Teh Safa. Tadi dari jawaban yang Teh Safa berikan juga, Nisa dapetin banyak hal baru nih. Jadi kalau misalnya kita diterima dalam suatu kelompok, itu tandanya kita juga memiliki value yang sama juga dengan mereka gitu. Dan tadi Teh Safa juga bilang kalau misalnya kita itu ya harus meyakinkan diri kita, kalau misalnya kita juga positif, kita juga punya bakat, kita juga punya potensi yang dimana kita juga bisa untuk mengembangkan potensi tersebut biar jadi semakin lebih baik lagi, seperti mereka gitu, seperti orang-orang yang di sekitar itu. Betul. Oke. Oh iya benar banget Teh Safa. Nah di sini udah ada pertanyaan nih Teh dari Teh Wulan Nur Khofifah. Nah di sini Teh Wulan juga berpendapat atau bertanya ini ya? Oh, bertanya ternyata. Nah, di sini Teh Wulan bertanya nih, gimana sih caranya agar membuat orang-orang di anggota, gimana sih cara Teteh agar membuat anggota-anggota itu tetap stay dalam organisasi maupun komunitas. Nah, mengingat memahami orang lain itu agak sulit gitu. Terima kasih Teh. Nah, jadi inti dari pertanyaan Teh Wulan ini, gimana sih caranya untuk menangani orang-orang yang suka ghosting nih Teh, gitu. Silakan dijawab Teh Safa. Oke, thank you Wulan, pertanyaannya menarik banget. Dan gimana sih caranya supaya membuat orang itu stay di dalam organisasi dan gak ghosting gitu ya, intinya gitu. Sebenarnya di dalam sebuah organisasi atau membangun komunitas, ya tadi konteksnya membangun komunitas kan, people itu pernah nggak sih teman-teman mendengar bahwa sebuah organisasi itu, pemimpin itu adalah cerminan dari organisasinya. Jadi bagaimana jalannya sebuah organisasi, itu bagaimana pemimpin itu bersikap, bagaimana pemimpin itu membuat suasana bekerja di dalam sebuah tim, bagaimana seorang pemimpin itu membuat keputusan dan yang lain sebagainya. Nah, di sini aku gak mau jawab pakai teori, gak mau jawab pakai yang aneh-aneh lah ya. Ini aku based on experience lagi, karena aku juga pernah mengalami itu, dan bahkan aku sendiri juga pernah ngeghosting organisasi. Jadi jangan salah ya teman-teman. Aku juga pernah gitu, dan alasanku mengghosting itu bukan karena aku mengalami krisis tanggung jawab atau aku menghilang begitu saja. Ada alasannya juga, karena waktu itu memang suasana kerja misalnya di organisasiku yang sekarang di Himaiko, itu setiap minggu selalu diadakan rapat rutin, wajib rapat rutin, even itu cuman ngasih kabar hari ini aku sehat aja tuh harus hadir gitu. Dan ada konsekuensinya ketika kamu nggak hadir kayak gitu. Dan harus selalu kita tanya kabarnya, harus selalu kita tahu progress reportnya setiap minggu seperti apa, kemudian kendala yang mereka hadapi apa yang bisa kita bantu gitu kan di situ. Nah, penting sih untuk menanyakan kabar, untuk mereka merasa, oh ternyata gue dibutuhin nih, gue dianggap gitu di dalam organisasi ini. Nah, dengan itu secara nggak langsung mereka juga akan membangun, kepercayaan mereka tuh akan terbangun di dalam organisasi itu. Kayak gitu sih kurang lebih kalau misalnya dari pengalaman aku ya. Intinya, untuk mempertahankan orang, kita harus membuat diri kita nyaman dulu, kemudian pahami orang itu dengan saksama, proses, nggak bisa langsung kita tahu, terus kita juga harus
memperlakukan dia sebagaimana dia ingin diperlakukan, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh Salva atas Semoga jawabannya. menjawab. Nah, semoga menjawab ya Teh Hulan atas pertanyaannya. Nah, sebelum kita ke Kang Ilham nih, di sini di kolom chat ada pertanyaan dari Teh Cici. Jadi, izin membacakan pertanyaan dari Teh Cici dulu ya, Teh. Nah, halo Kak Salva, perkenalkan saya Cici. Mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan mic-nya. Oke. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi dalam organisasi. Nah, di mana masing-masing anggota itu suka berbeda pendapat dan tidak mau mengalah nih. Selain itu, bagaimana cara Teh Salva sendiri mengatur waktu yang baik antara organisasi dan kegiatan yang lainnya? Terima kasih. Silahkan dijawab Teh Salva. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk perbedaan pendapat di dalam organisasi ya. Ini langsung aja nih ya. Bagi aku berbeda pendapat di dalam organisasi itu adalah bumbu dari organisasi itu sendiri. Karena kalau misalnya organisasi gitu-gitu aja, ketika pimpinannya bilang oke, nurut aja gitu ya, itu menurutku nggak asik gitu. Nggak ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari dulu, nggak ada sesuatu hal yang bisa kita cari tahu dulu, terus nggak ada hal yang bisa kita diskusikan dulu gitu. Justru itu, ketika kita berada di organisasi, perbedaan pendapat itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bisa mendapatkan insight dari orang lain. Tapi kalau misalnya di dalam organisasi itu orang-orangnya sama-sama keras kepala gitu ya, sulit untuk disatukan, baiknya harus ada penengah di situ. Harus ada orang yang memang dia bisa masuk kemana-mana, dia pemikirannya lebih dingin, lebih calm, lebih bisa bisa menetralkan itu dan bisa berpikir melihat dari dua sisi yang berbeda itu, dua kubu yang berbeda itu. Dan itu sulit mendapatkan orang itu, jujur. Karena aku pun baru mendapatkan orang itu baru-baru ini di komunitasku. Dan penting banget untuk kita punya partner yang memang bisa meredam itu, apalagi kalau misalnya diri kita sendiri ya yang bisa melakukan itu jauh lebih baik, itu jauh lebih bagus. Kita juga harus mengajarkan ke teman-teman yang ada di organisasi harus saling menerima, kemudian menerima pendapat, kemudian tidak boleh egois, dan harus bisa belajar berpikir secara komprehensif, harus wholeness gitu, menyeluruh. Nggak bisa kita mengambil satu keputusan hanya karena pendapat satu orang saja. Makanya perlu adanya diskusi dan perbedaan pendapat itu. Tapi untuk supaya perbedaan pendapat itu tidak menimbulkan konflik, maka kita harus buat batasan-batasan, dan batasan-batasan itu kita buat di awal sebelum misalnya pembicaraan itu dimulai. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya aku sebelum rapat, itu biasanya kita mematok dulu kita harus rapat sampai jam berapa, bahasanya apa aja. Kalau misalnya ada clash ini, harus langsung di-stop. Kayak gitu. Di-stop, baru kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi. Kayak gitu. Terus, mengatur waktu ya tadi, mengatur waktu. Kalau mengatur waktu, aku pribadi mulai teratur lagi karena aku tahun kemarin agak struggling banget ya. Maksudnya waktuku sangat-sangat tidak teratur, dan aku baru-baru teratur lagi dari mulai awal tahun 2021 ini. Aku memulai kembali lembaran baru lah ya ceritanya. Setiap hari aku journaling, harus menulis apa yang udah aku lakukan, apa yang akan aku lakukan, terus catat jadwal harian, sampai ke jam-jamnya, sampai ke detail-detailnya. Aku catat kayak misalnya nih, jam 03.00 pagi bangun tidur, kayak harus minum air putih berapa banyak, terus abis itu harus ngapain. Nah, ya meskipun memang dari list-list itu masih ada yang bolong-bolong gitu ya, masih ada yang nggak ke checklist, but itu sangat bekerja untuk mengatur waktu kita gitu, untuk membagi waktu antara organisasi dengan hal yang lain. Dan biasanya organisasi itu, aku biasanya berjalan berdampingan sih, antara organisasi, kuliah, dan kerjaan yang lainnya kayak gitu. Jadi,
diatur aja satu hari itu, misalnya di jam kuliah aku harus kuliah fokus, dan di luar jam kuliah aku bisa mengerjakan hal yang lain. Misalnya nih ada spare waktu dari jam 7 sampai jam 8 itu aku kuliah, dari jam 8 sampai jam 10 itu ada senggang waktu untuk aku bisa mengerjakan hal lain. Misalnya aku mengerjakan kerjaan organisasi atau mengerjakan pekerjaanku, atau misalnya sekedar beres-beres atau hal yang lain kayak gitu. Dan kemudian lanjut lagi fokus untuk kuliah, kemudian di malam harinya aku nugas kayak gitu. Dibilang capek, ya pasti ada capeknya. Dibilang kayak, aduh kok kegiatannya gitu-gitu aja setiap hari, ya emang kayak gitu. Tapi jangan salah, aku juga meluangkan waktu untuk aku refreshing, nggak terus-terusan rapat, nggak terus-terusan ngerjain tugas, nggak terus-terusan kuliah gitu ya, karena perlu banget ya untuk merefresh, apalagi di masa pandemi, kita butuh bahagia, kita butuh imun kita butuh meningkat gitu ya, karena kan dengan suasana hati yang baik itu harus diluangkan lah untuk itu. Ya, aku mengatur waktunya gitu sih, melihat prioritas, dan prioritas itu dilihat juga tergantung dari seberapa urgent, seberapa penting pekerjaan itu dilakukan sekarang atau tidak kayak gitu. Ya, aku biasanya pakai yang apa sih? Yang 4 poin itu, yang penting banget, terus kayak penting gak penting yang gitu-gitu. Aku pakai itu juga untuk mengatur waktuku. Kurang lebih gitu sih, semoga terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Teh Safa atas jawabannya. Semoga menjawab ya Teh Cici. Nah, tadi kalau tidak salah Kang Ilham itu sempat angkat tangan ya Kang. Nah, apakah Kang Ilham masih mau ingin menyampaikan pertanyaannya? Mau Teh? Oke, baik. Silahkan Kang Ilham. Sebelumnya suaranya masuk? Masuk Kang. Bismillah. Sebelumnya ingin ucapin terima kasih ke Teh Safa, juga Teh Nisa sebagai moderator, udah mempersilahkan. Perkenalkan diri dulu Teh, saya Muhammad Ilham dari UIN Bandung. Izin bertanya, kita di organisasi ya Teh, atau di apapun lah, di komunitas, atau kita mungkin punya startup dan lain-lain, itu dituntut buat bisa adaptif, buat bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, buat bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, dengan keadaan kita yang sekarang itu yang mungkin dengan pandemi ini kita jarang gitu ya bertatap muka, jarang ketemu langsung sama teman-teman kita yang lain di organisasi gitu. Dan itu jadi sebuah celah nih Teh. Jadi sebuah celah sebuah celah di mana bisa muncul banyak hal kayak gampang ghosting, mungkin tadi dibahas ya, gampang ghosting, terus organisasinya mulai kehilangan arah dan lain-lain. Nah, dari Teh Safa sendiri ada tips and trick gak Teh buat khusus di kondisi kayak gini gitu, di mana kita mungkin terbatas hanya bisa ketemu virtual, tapi organisasinya tetap bisa jalan sesuai arah, terus anggotanya juga bisa tetap strong gitu bondingnya. Terima kasih Teh. Oke. Boleh langsung dijawab, Nisa? Iya, boleh langsung, silahkan Teh. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Izin menjawab juga. Nah, tips and trick ya, sebenarnya ini bukan tips khusus sih, bisa aja ini udah common dilaksanakan ya, maksudnya udah banyak organisasi yang melakukan juga. Dan untuk bisa tetap mempertahankan jalur dari organisasi dan jalur dari organisasi itu, yang biasanya dilakukan di organisasi yang aku ikuti, itu utamanya di himpunan profesi departemenku, jurusanku. Setiap kita rapat, setiap kita progress report setiap minggu, ketua atau wakil ketua itu selalu di akhir banget nih, selalu mengingatkan tentang tujuan organisasi kita itu untuk apa, visi misi kita apa, dan itu selalu diingatkan. Nggak perlu kayak kita pakai PPT ngejelasin lagi grand design kita seperti apa, tapi cukup kita mengingatkan, misalnya kita sudah diberi amanah selama 1 tahun ini, perlu diingat lagi oleh teman-teman bahwa organisasi kita ini untuk ini. Kita berada untuk ini. Semoga semangat teman-teman tetap terjaga. Kalau misalnya semangat teman-teman udah mulai menurun, langsung kabari di grup saat itu juga. Itu komitmen yang kita buat. Jadi even itu ketuanya dia lagi down, atau wakil ketuanya lagi down,
di grup kita saling memberi kabar. Komunikasi penting sekali. Karena dengan komunikasi kita menjaga komitmen, kita menjaga semangat kita, dan kita akan selalu senantiasa merasa bahwa gue dimiliki sama organisasi dan gue memiliki organisasi itu. Dan apa yang ditujukan, apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu akan selalu kita ingat ketika kita sudah memiliki organisasi itu dan ketika kita sudah menghadirkan penuh diri kita di situ. Dan untuk yang misalnya teman-teman yang udah mulai melempem, males-males atau gimana, biasanya kan ada divisi internal ya. Divisi internal, kemudian ada divisi khusus gitu kan untuk menanyakan kepada teman-teman bagaimana kabarnya, kemudian progresnya seperti apa dan yang lain-lain. Disitulah peran divisi itu gitu untuk bisa menghidupkan jalannya organisasi itu, kayak gitu. Jadi kan di organisasi itu ada beberapa divisi dengan tugasnya masing-masing gitu kan. Ada yang bertugas untuk meng-create event, ada yang bertugas untuk menjaga internalisasi, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin, nggak mungkin sih, maksudnya di organisasiku juga seperti itu, divisi internal itu dia harus punya, harus menjadi boosternya divisi-divisi yang lain. Di samping dari badan pengurus hariannya, BPH-nya gitu, pimpinannya. Kayak gitu. Jadi dengan kita mengingatkan di setiap rapat, kemudian memberi semangat, dan harus ada selalu chat di grup setiap hari. Itu wajib. Meskipun kita lagi lagi males banget gitu kan untuk buka WhatsApp, itu harus banget kita ngecek grup, harus banget kita nanya event kayak, "Hai guys, lagi ngapain hari ini? Gimana kabarnya?" Cuman hanya sekedar itu bisa dan membantu banget sih. Kayak gitu. Karena jujur aja ketuaku di himproku itu dia setiap hari kayak gitu, dan kalau misalnya ada salah satu yang mulai menghilang, dia langsung PC, dia langsung kontak orangnya langsung, bahkan gak nanggung-nanggung dia telepon, gak peduli orangnya lagi ngerjain apa, lagi kesibukan apa, dia tanya maunya apa, kamu lagi kenapa, baiknya kayak gimana, ada negosiasi, ada komunikasi di situ. Itu sih, kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dan loncat-loncat ceritanya. Oke, baik. Terima kasih Teh Salva atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kang Ilham atas jawaban yang sudah Teh Salva sampaikan tadi. Nah, teman-teman nih, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab, tapi mungkin bisa ditanyakan langsung ya ke Teh Salva melalui akun media sosialnya. Yang sudah sangat antusias untuk bertanya dan menyimak pemateriannya mulai dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita ke sesi penutupan nih teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dan sekaligus sedikit mereview juga dari pematerian yang sudah disampaikan oleh Teh Salva tadi. Jadi yang pertama adalah sebagai manusia kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya hubungan sosial, dan tentunya sebagai generasi muda juga kita pastinya pengen nih punya banyak pengalaman keren, dan salah satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah dengan bergabung di organisasi. Tapi untuk bergabung di organisasi ini sifatnya individual sekali teman-teman, jadi kita bisa menyesuaikan dengan minat kita, keinginan kita, apa yang jadi ketertarikan kita, dan lain sebagainya. Dan dalam sebuah tim atau organisasi ini, di sana kita bisa belajar banyak hal melalui proses yang ada di dalamnya gitu. Dan proses yang ada dalam organisasi itu mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang long life learner gitu, di mana kita belajar untuk berpikir, bekerja sama, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Dan dalam memilih organisasi atau memutuskan diri untuk bergabung dalam sebuah organisasi, itu kita ada banyak hal nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memahami tujuannya itu untuk apa gitu. Dan yang kedua, pahami partner kita. Yang ketiga, kita harus memahami posisi yang akan kita
apply atau kita daftar, dan bagaimana sih tupoksinya gitu. Terus yang kemudian kita juga harus berusaha bangun komunikasi yang baik apabila kita sudah bergabung di dalamnya. Terus kita juga harus bisa bangun kepercayaan orang-orang di sana, dan kita juga harus selalu aktif melakukan evaluasi diri. Dan yang terakhir, kita juga penting banget untuk melakukan rekreasi supaya kegiatan kita dalam organisasi tersebut bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bahagia dalam organisasi itu. Dan kemudian di sini Teh Safa juga menyampaikan bahwa kolaborasi itu dibangun dari beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, kolaborasi ini dibangun dari intensitas komunikasi yang sering. Yang kedua, kesamaan persepsi atau kesamaan pemikiran. Yang ketiga adalah saling bersinergi satu sama lain antar anggotanya. Yang keempat adalah saling percaya. Dan yang terakhir di sini Teh Safa juga memberikan tips and trick nih buat kita ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah be yourself, artinya jadi diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua adalah give our best, berikan yang terbaik dari diri kita untuk organisasi tersebut. Yang ketiga adalah be confident, jadi kita harus percaya diri nih teman-teman, nggak boleh ada rasa insecurean sebab kita juga setara dengan mereka, kita juga punya potensi nih yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir adalah enjoy the process, artinya kita harus nikmati prosesnya untuk belajar lebih baik lagi. Baik, sekian review singkat dari Nisa atas pematerian dari Teh Safa. Nah, kalau dari Teh Safa sendiri, apakah ada closing statement kah, pesan atau mungkin motivasi nih Teh yang ingin disampaikan untuk kita semua? Oke, boleh sedikit mungkin ya sebelum kita berpisah. Jadi selalu semangat untuk teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berperan, dimanapun teman-teman berkontribusi, selalu jangan pernah lelah untuk belajar dan tetap jadi diri sendiri. Dan aku tunggu kabar teman-teman ketika teman-teman sukses nanti, dan semoga nanti kita bisa bertemu secara tatap muka langsung, tidak secara virtual seperti ini. Dan sehat selalu untuk teman-teman, jangan lupa dijaga protokol kesehatannya, kemudian sering olahraga juga dan yang lain-lain lah, intinya pokoknya jaga imunitasnya dan stay safe, stay healthy and be happy gitu. Terima kasih, semangat ya untuk semuanya. Siap Teh Safa, terima kasih kembali atas pesan-pesannya, dan alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya kita telah sampai pada penghujung sesi pematerian dari webinar Arunika 3.0 ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dalam webinar ini itu memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Nisa ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Safa atas pemateriannya yang sangat luar biasa, kepada teman-teman panitia dan komunitas Arunika yang sudah saling berkolaborasi nih dengan baik guna menyukseskan acara webinar pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada teman-teman peserta webinar yang sudah semangat dan antusias untuk belajar bersama dalam webinar Arunika 3.0 yang berjudul How to Boost Organizational Teamwork Through Collaborative Relationship ini. Saya Nur Anissa Rizky selaku moderator mohon pamit undur diri. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nisa kembalikan kepada Teh Arin selaku MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Teh Nur Anissa Rizky, yang telah membawakan acara ini dengan sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada pemateri Teh Safa yang luar biasa nih materinya, dan ini ada link presensi untuk peserta, mohon untuk diisi untuk mendapatkan sertifikat ya. Selanjutnya ada kenang-kenangan nih dari panitia untuk Teh Safa. Nah, ini ada sertifikat untuk Teh Safa, pemateri kita hari ini. Terima kasih ya Teh Safa atas waktu dan ilmunya yang telah disampaikan pada kami semua. Terima kasih banyak teman-teman dari Arunika. Sukses terus ya teman-teman. Amin. Terima kasih Teh Safa. Terima kasih banyak. Boleh mau izin pamit duluan? Boleh foto bersama dulu Teh? Oh iya boleh, mangga. Boleh tolong operator? Oke.
ada 2 slide. Apa operator sudah siap? Mohon dinyalakan kameranya untuk para peserta, kita foto bersama. Mungkin untuk foto diambil alih sama aku ya. Teman-teman mungkin yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalain dulu nih. Mungkin kita kasih waktu. Masih banyak nih teman-teman yang belum menyalakan kamera, kita ada 2 slide. Cukup banyak hari ini. Ada Rahman, ada Cici, ada Teh Semia, ada Poppy, ada Adi. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya, supaya kita bisa berfoto bersama. Oke, mungkin cukup ya waktunya. Buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, mungkin masih ada nih kesempatan terakhir supaya kita bisa bareng-bareng foto. Siap-siap semuanya, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, ada Teh Dina, ada Teh Hilyatul Erina ya, Hilyatul Aulia, dan teman-teman yang lain. Teh Naila Jihan, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Dikembalikan ke Teh Arin. Baik, terima kasih Kang atas foto bersamanya. Teva, sekali lagi kami selaku panitia terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Teh. Boleh tepuk tangannya untuk Teh Safa atau jempolnya? Terima kasih banyak teman-teman semua. Senang banget bisa sharing sama teman-teman yang ada di sini. Semoga nanti kita bertemu non virtual ya, bertemu tatap muka, amin. Amin. Mau izin duluan ya Siap. teman-teman. Sukses terus untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat nih dari panitia untuk moderator kita, Teh Nur Anissa Rizky. Iya. Terima kasih ya Teh atas waktunya telah membawakan acara webinar ini dengan sangat luar biasa. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Teh Arin dan teman-teman semuanya yang sudah memberikan amanah untuk Nisa untuk menjadi moderator pada webinar hari ini. Terima kasih ya Nisa, terima sertifikatnya. Iya. Akhir kata, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada pemateri, terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir, dan terima kasih juga untuk Teh Naila Jihan tadi yang telah mendapatkan giveaway dari Teh Safa. Nanti panitia akan menghubungi Teteh ya untuk dimintai alamatnya. Terima kasih, saya mewakili panitia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama penyelenggaraan acara, dan jangan lupa isi link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Jangan lupa juga follow akun Arunika Mengabdi untuk mendapatkan update terbaru tentang webinar. Akhir kata, terima kasih semuanya yang telah hadir. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih orang tua semuanya.